Jadi di dalam kitab Qurratul Uyun itu ada hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu mengatakan arbaun, ada 4 hal. Ada 4 hal apa teh? Arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang mana bagja sekali gitu ya, sangat beruntung atau sangat bahagia sekali bagi keluarga kita atau bagi seorang suami jika yang keempat hal itu, yang pertama antakuna zaujatuhu salihatan. Kalau misalkan seorang suami mendapatkan sosok seorang istri yang salihah, itu akan sangat beruntung sekali laki-laki tersebut misalkan mendapatkan seorang istri yang salihah. Itu yang pertama kata Rasulullah. Ya, karena kalau istri yang salihah maka insya Allah ketika istri kita itu memandang suami itu akan penuh dengan qurratul uyun, akan penuh dengan apa ya, wanita salihah itu ketika dipandang oleh seorang suaminya itu akan menenangkan atau akan menyenangkan akan hati sang suaminya lah, ibaratnya seperti itu. Masya Allah, ingin sekali ya kita itu menjadi sosok seorang wanita yang salihah atau istri yang salihah di depan suami kita. Amin ya, mudah-mudahan kita jadi istri yang salihah. Kemudian yang kedua itu adalah sangat beruntung sekali atau sangat bagja lah sekali, sa'adah sekali kalau wa uladuhu abraran. Udah mah dapat istrinya yang salihah, dikeresain sama Allah dapat anak, dapat anak juga Masya Allah abraron, anak-anak yang begitu apa ya, yang begitu sangat pintar, yang begitu sehat, yang anak-anak yang akhlakul karimahnya cukup baik. Sudah mempunyai istri cantik salihah, anaknya pula sangat menyenangkan sekali hati. Siapa yang tidak senang? Nah tentu kalau kita ingin mendapatkan anak-anak yang salih, yang salihah itu tidak semudah itu. Karena mau mendapatkan anak yang salih salihah jelas itu sekali harus ada apa ya, perbuatan lah seorang ibu bapaknya bagaimana cara merawat dan juga mendidik anak-anaknya menjadi sosok anak-anak yang begitu salih salihah. Tidak bisa salih salihah dengan begitu saja, nggak bisa. Ya. Kemudian dalam hadis itu dilanjutkan wa khalata'uhu salihina. Yang ketiga itu adalah udah mah kita punya anaknya juga yang salih salihah, istri yang salihah pula, kita itu dapat bercampur gaul dengan orang-orang yang sama-sama salihah juga. Maka insya Allah ya di dalam keluarganya sehat karena anak istrinya salihah salihah, solih solihah gitu ya, insya Allah nanti di dalam keluarganya itu akan sehat. Dan ketika keluar dari rumah pun sehat karena berteman-teman atau berkumpul gaul, bercampur gaul dengan orang-orang yang salihah juga. Maka itulah kenapa kelebihan, cobalah kita itu sering datang ke majelis ta'lim agar kita itu punya dapat teman, berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama pecinta ilmu. Sama-sama kalau pecinta ilmu insya Allah nanti hatinya akan lebih ingat kepada Allah daripada orang yang tidak pernah mengaji. Biasanya kalau orang yang tidak suka mengaji atau yang tidak pernah mengaji itu hatinya akan lebih cenderung hanya duniawinya saja yang ia fikirkan dalam hati dan pikirannya. Tetapi kalau setidaknya orang yang senang mendengarkan mengaji, insya Allah ya sedikitnya ada hatilah teguran di dalam ilmu-ilmu yang ia dengarkan. Apalagi kalau misalkan kita itu sampai apa itu bercampur gaul dengan seorang kiai-kiai ya, masya Allah, insya Allah nanti kita akan dapat keberkahan di sana. Dan ini kakak yang terakhir itu adalah kata Rasulullah wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Nah ini yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Yang keempat itu adalah sa'adah atau kebahagiaan yang lebih jika kita dikeresain sama Allah itu punya rizkinya fi baladihi, di tempat kita sendiri, di negara kita sendiri, artinya di tempat kita sendiri, sehingga seorang suami ketika mencari nafkah misalkan ya kita berangkat
pagi hari, kemudian pulang sore hari, sehingga bisa bertemu dengan keluarganya, dengan anak istrinya setiap hari tanpa meninggalkan. Nah, itu adalah 4 hal. Yang keempat itu wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, jika rizkinya itu berada di tempatnya, maka kata Rasulullah, ya udah, kita mendapatkan sa'adatil mar'i, kita mendapatkan kebahagiaan yang lebih seperti itu. Karena tidak semua orang itu mendapatkan rizki itu berada di fi baladihi, berada di tempatnya. Jadi kalau misalkan kita yang selalu berkumpul dengan keluarga selama ini setiap harinya, maka kita harus benar-benar sekali bersyukur kepada Allah, karena tidak semua kesempatan itu kita miliki. Ya, jadi kalau kita yang bisa berkumpul, bersyukurlah kita bisa berkumpul, ya.